aku tuh terlalu berani sih, karena kan memang aku pikir kayak orang tua aku udah cukupi orang tua aku. Terus aku kan memang tidak punya tanggungan yang berlebih. Jadi aku tuh kalau ngeluarin uang tuh kalau kayaknya nih profit gitu kan, aku tuh berani invest, berani membeli kayak gitu. Dan ternyata tantangannya nggak segampang itu. Kalau mau jadi pembisnis yang sukses tuh nggak gampang. Imbas dari pengalaman sama mantan juga. Kalau mantan ini ya gimana? Maksudnya keuangan jadi nggak teratur gitu. Aku banyak membantu laki-laki malah. Nah itu maksudnya. Iya, maksud tuh kayak bahkan misalkan kalau laki-laki itu tidak punya pekerjaan, aku usahakan ada pekerjaan. Kalau laki-lakinya pengusaha, aku usahakan dia bakal link dengan pengusaha lain. Kayak gitu. Karena kan teman-teman aku selama aku tour di Indonesia itu kan tour nge-DJ di dunia malam, udah pasti teman-teman aku kan pengusaha semua kayak gitu yang ngundang aku kayak gitu. Jadi kalau aku berhubungan sama pengusaha pasti aku bantu juga, bukan aku yang minta loh. Maksudnya kayak mungkin dipikirnya kayak dinner nih kayaknya nyari aman, nyari pengusaha pasti mau minta duitnya kayak gitu. Enggak lah, kalau aku minta duitnya dari dia, kita bakal dikekang habis-habisan. Nanti tuh kayak ibarat kata dia merasa di atas kita dan dia mengekang, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku nggak kayak gitu. Aku waktu itu juga daripada aku dikekang, mendingan aku yang invest gitu. Mendingan aku bikin usaha kayak kamu tapi jangan kekang aku. Karena kan kita nggak tahu cinta itu nggak selamanya indah, Dek. Termasuk yang terakhir Kak Dinara membantu untuk mengenalkan proyek-proyek pengusaha-pengusaha untuk menanam proyek di Indonesia. Kalau aku ini rada-rada kecanduan ya orangnya, misalnya udah nyungsep nih. Nanti tuh ada proyek baru, aku kayak memperkenalkan ke orang, presentasi lagi, mulai lagi gitu masalah baru aku lagi biasanya. Aku tuh suka bikin masalah baru. Kayak nggak mau di zona aman. Sebenarnya kalau aku nggak terjun ke usaha, aku tuh di zona nyaman banget. Uang ada, maksud tuh show masih ada. Kalau program TV sebenarnya yang nawarin aja banyak, cuman aku nggak ambil. Aku tuh resiko, tiba-tiba aku ngambil usaha yang resikonya besar. Cuman tantangan loh. Hasil atau enggaknya lihat nanti kayak gitu. Yang penting kan ini sebagai pelajaran praktek ke lapangan. Tapi udah mulai membangun investasi lagi gitu. Nambah. Enggak sih, masih aku sekarang lagi klub aja sama kalau berhasil di tongkang ya. Cuman kan tongkang ini aku masih kayak mana hak aku gitu, masih mempertanyakan itu. Masih belum jelas di sana tuh. Aku mungkin kejelasannya nanti di Oktober uang aku bisa balik atau memang aku dapat aset gitu. Sekitar berapa sih? 7 miliar lebih. Kemarin gelontorin berapa? Jadi kayak aku tuh nggak berasa, kayak misalkan aku tuh transfer 1,5 dulu, 1M dulu, tapi kok dihitung itu kok besar juga ya gitu. Mungkin kalian lihat aku nggak pernah pakai Alphard warna putih lagi, punya aku itu aku jual loh. Untuk itu Iya. bisa dibilang itu titik terendah Teteh selama berbisnis. Enggak, aku memang atau gimana? Jor-joran. Berani orangnya. Berani karena aku pikir kayak kendaraan bisa aku beli. Kayak aku kan maksudnya sekali aku show tuh memang uangnya ada. Jadi kalau buat DP itu cepet aku tuh sebenarnya. Jadi aku tuh memang Jual aset. Iya, aku jual aset. Kalau kalian mau tahu. Apa aja teh? Ambil resiko berani gitu Sampai jual aset. Aku tuh pengen belajar semuanya, penasaran. Udah itu aja. Misalkan kalau aku gagal ataupun berhasilnya kan itu tergantung perjuangan aku. Aku bisa aja hari ini aku narik diri dari perusahaan tongkang itu, berarti aku ikhlaskan uang itu dan aku mencari uang di tempat lain. Bisa aja. Jadi itu aku nggak sakit kepala aku. Tapi ini tuh aku masih memperjuangkan. Wah, itu capek, sakit kepala. Tapi apakah Teteh ngambil resiko di tongkang yang Teteh nggak tahu gimana itu perputaran duit gitu? Apa nanya teman? Aku di sana belajar, kan di sana banyak orang-orang besar. Aku di sana mengenal banyak mafia. Mafia yang maksud aku tuh di luar sana tuh ternyata banyak perusahaan yang ilegal. Penghasilan bumi lagi. Teh, asetnya apa aja yang dijual selain mobil Alphard? Mobil doang sih, mobil Alphard. Dan sekarang kemana-mana? ya masih ada mobil dong, kan mobil banyak. Iya, maksudnya selain mungkin apa jenis apa teh, kan kemarin kan Alphard. Alphard aja yang dijual. Ya.
Nah, untuk menggelontorkan 7 miliar sendiri tadi kan sampai saat ini apa TTS tidak mendapatkan keuntungan? Tidak satu mendapatkan peso? keuntungan, makanya aku bingung kemarin ada polisi dipanggil, aku polisinya, sementara yang makan keuntungan itu nggak dipanggil, aku yang dipanggil. Nah. Itu sih yang aku, oh permainan macam apa ini gitu. Cuman aku rada-rada, cuman kan memang polisinya juga sih sebenarnya cuma ngambil keterangan saksi doang, cuman agak sakit hati aja sih. Teh, ini juga menarik teh. Maksudnya si Koapek ini sendiri kan ditangkap, tapi padahal tokoh intelektual di belakangnya ini malah lepas begitu aja. Ini Teteh gimana? Ya mungkin salah satu yang tidak mengembalikan uang Teteh ini gitu. Aku bilangnya kayak gini ya, kalau aku mau ngomong semuanya kan di belakang sini tuh banyak mafia besar dan bisa mengancam keselamatan aku. Jadi kalau memang ada pejabat tinggi yang mau membongkar kasus di Tongkang ataupun di Batubara, ya mungkin keterangannya bisa ngambil dari aku, tapi aku tidak 100% punya bukti. Tapi aku tahu maksud tuh kayak, oh ini ya yang maksud tuh yang ilegalsnya tuh seperti ini. Cuman kan kalau Dinar ngomong juga takutnya nggak didengar, malah omongan aku bakal menjadi ancaman buat aku. Jadi aku lebih baik aku fokus, aku mau ngambil hak aku dan aku fokus buat ngebangun usaha aja. Teh, mungkin terakhir, hubungan sama Koapek masih atau tadi kan sepil mantan atau memang masih atau gimana Teh? Ya adalah, kalau itu susah dijelaskan, ketemu aja udah susah. Untuk komunikasi kan Aku komunikasi sama papahnya. Jadi kayak yang usaha itu kan masih nyangkut di sana. Jadi aku tetap komunikasi sama orang sana. Berarti masih, setelah komunikasi soal bisnis doang kan? Nggak yang lain. berarti ngambang Baik. Udah Nambah. putus. HTS atau Putus apa gimana? Mana ada HTS? Atau break. Putus apa break atau gimana? Ya enggak lah, nantilah pokoknya kalau itu rumit pokoknya. Tapi Rumit. untuk dia yang bisnis itu balik, ada hubungan baik sama keluarga jadinya. Ada mau niat atau gimana balikin? Nggak tahu juga sih, karena kan kalau sekarang ini kalau uang di sana kan nggak ada, jadi berupa aset. Cuman kan jadi kayak bagian aku yang mana ya gitu. Masih mempertanyakan ke sana sih. Aku masih kasih downtime sampai bulan Oktober akhir lah. Maksudnya kasih kesempatan, karena kan ini yaitu usaha itu tidak kita membeli sesuatu langsung untung. Ada rintangan-rintangan yang kita harus lalui. Karena kan pengusaha itu memang banyak tahapannya dan banyak orang sukses dan banyak orang kaya, dan kita orang baru tidak langsung instan bisa penghasilan. Teh, ini kan diiming-iming apa sih mungkin tidak berpikir dua kali apa seperti apa gitu. Ini Itu mau aku- gelontorkan miliaran gitu. Aku berani orangnya, jadi kayak pas aku lihat, oh kalau sekali narik tuh dapat segini ya, oh ya udah deh aku beli kapal, tapi enggak sama aku, ada pengusaha lain patungan sama aku 50% dan PT-nya juga, PT-nya aku pisah sendiri, aku nggak mau gabung sama mereka karena kan aku tak, maksudnya aku kan kenal mereka juga belum tahunan ya, baru mungkin September ini baru setahun kenal mereka juga. Jadi aku waktu itu aku bilang aku nggak mau satu PT, aku mau PT aku pisah. Jadi aku PT sendiri dan yaitu membeli kapalnya dari mereka. Teh sampai saat ini kan belum bertemu sama Koapek kan? Hmm. Memang tidak ingin menemui atau gimana Teh? Aku pernah 2 kali menemui di dalam waktu itu, kemarin yang pas di Polda kan aku nemuin, tapi ya nggak mungkin lah kita nanya-nanya yang kayak gitu. Kalau lagi kayak gitu ya paling kita kasih support kayak ngasih makanan kayak gitu-gitu sih. Terakhir komunikasi mungkin Terakhir kemarin komunikasi minggu lalu. enggak lah, udah lama sih nggak komunikasi. Kalau nggak salah udah bebas ya apa gimana? Dia sempat keluar kemarin, keluar terus nggak tahu sekarang. Nggak tahu, nggak kawan. Iya, karena kan memang di lapangan itu lagi chaos banget sih, lagi chaos banget sana tuh. Jadi kalau kan ini tuh kayak dunianya itu memang tidak diketahui publik ya, kayak kapal itu adanya tuh di perairan itu loh. Jadi apapun yang terjadi di sana tuh kita itu nggak bisa monitor 100%. Kalau kita di jalan mobil kan kita bisa ada polisi lalu lintas, di sana juga ada Pol Airut ya, cuman kan luas di perairan itu gitu. Jadi monitornya itu menurut aku sih memang di sana rada-rada ada yang nggak kita ketahui juga. Oke. Tapi udah tahu, udah bebas. Tahu dari mana? Tahu. Saat kemarin bebas sempat ngubungin Teteh atau gimana, pengen ketemu atau gimana? Oh sempat, cuman aku lebih ke, kita hitungan yuk kayak gitu.
Lah iya. Iyalah betul. Terakhir mungkin penegasan lagi, ini putus apa cerai teh? Ya. Gua banting lu ya. Oke. Gimana? Bisa ya. Tadi dulu. Ya bisa ya. Bisa yuk.